Halo guys, ketemu lagi bareng Thohir di channel Dansel Official. Di video kali ini kita udah merangkum deretan smartphone terbaru yang resmi hadir di Indonesia. Dari yang harganya aman di kantong sampai yang nggak aman di kantong. Sampai yang speknya rata kanan. Seperti biasa, sebelum kita memasuki rekomendasi yang pertama, kita kasih bumpernya lewat dulu ya. Monggo Mas Editor. Smartphone pertama yang akan kita bahas adalah Tecno Pova 7 5G. Di bagian hardware, Pova 7 5G dipersenjatai oleh chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultimate yang disandingkan dengan memori 8GB RAM dan juga internal 128GB dengan harga 2,9 jutaan aja di pasaran ataupun 8256GB di harga 3,1 jutaan. Nah, ini dia DNA-nya seri Pova, yaitu baterainya yang berkapasitas monster di 6000 mAh dan juga ngecasnya yang cukup ngebut di teknologi 45 watt fast charging. Terus, smartphone ini juga punya 30 watt wireless charging, fitur yang biasanya cuma ada di smartphone flagship belasan juta. Tecno juga memberikan bonus wireless magnetic power bank dan juga magnetic gratis. Tapi sayangnya ini terbatas ya. Jadi siapa yang cepat bisa mendapatkan bundle ini. Next, kita bahas ke bagian displaynya. Tecno Pova 7 5G ditanamkan layar IPS LCD berukuran 6,78 inci beresolusi Full HD+. Dan yang bikin spesial, refresh rate-nya bisa mencapai 144 Hz. Lanjut ke kamera, smartphone ini mengandalkan kamera utama 50 megapiksel. Mungkin kedengaran turun dari seri sebelumnya. Tapi berkat chipset Dimensity 7300 Ultimate tadi, smartphone ini punya prosesor pengolahan gambar yang cukup baik. Fotonya jadi lebih tajam, warnanya juga lebih akurat dan juga noise-nya tergolong minim. Nggak cuma itu, Pova 7 5G juga punya dual stereo speaker Dolby Atmos, infrared buster, dan juga punya jadi remote TV. Dan pastinya terdapat NFC buat transaksi digitalnya. Smartphone keluaran terbaru yang kedua adalah Honor 400 Lite. Smartphone keluaran terbaru dari brand Honor ini hadir dengan desain flat edge yang mengingatkan kita sama smartphone mahal. Jadi bodinya juga ringan, hanya seberat 171 gram. Nyaman banget lah buat di genggaman kita buat sehari-hari. Layarnya pun mewah dengan bezel tipis simetris dan juga panelnya sudah AMOLED 6,7 inci yang super mulus. Tapi refresh rate-nya di 120 Hz. Tapi kerennya lagi, kecerahan smartphone ini bisa capai di 3500 nit. Artinya mau dipakai di bawah terik sinar matahari pun di siang bolong, layarnya akan tetap jelas untuk terlihat. Untuk prosesornya, Honor ini ditenagai dengan chipset MediaTek Dimensity 725 Ultra. Memang bukan yang paling kencang di kelasnya, tapi buat penggunaan sehari-hari performanya udah lebih dari cukup dan juga lancar-lancar aja. Next, ke bagian fotografi, kamera utamanya beresolusi di 108 megapiksel. Hasil fotonya pun juga detail dan juga tajam. Honor juga ngasih tombol fisik khusus buat kamera. Kalian bisa tekan sekali langsung buat buka aplikasi kamera. Tekan lagi buat jepret foto. Tahan sebentar buat rekam video dan juga bahkan bisa digeser jari di atasnya buat ngezoom. Seperti brand sebelah ya. Baterainya pun juga berkapasitas di 5230 mAh dengan pengisian daya di 35 watt. Selain itu, smartphone ini juga udah punya sertifikasi IP65, fingerprint display dan juga Honor Magic Capsule dan NFC. Smartphone terbaru berikutnya adalah Honor 40 5G. Smartphone ini bukan cuma tangguh soal spek di atas kertas, tapi soal pengalaman premium tanpa harus bikin kantong kering. Honor 40 5G menggunakan layar AMOLED 6,55 inci dengan resolusi tajam dan juga tingkat kecerahan yang bisa mencapai 5000 nits. Scrolling juga udah mulus banget berkat refresh rate di 120 Hz. Next, ke selling point utamanya yaitu kamera. Honor 400 5G ini membawa sensor kamera utama beresolusi 200 megapiksel dengan OIS. Foto yang dihasilkan pun juga super detail dan juga tajam, serta warnanya juga cakep. Nah, berkat sensor raksasa ini, kalian bisa zoom 2 kali ataupun 4 kali dengan hasil yang tetap jernih. Seolah-olah pakai lensa zoom beneran. Buat selfie-nya, terdapat kamera depan 50 megapiksel yang bisa bikin kalian tampil keren.
Soal performa, smartphone ini menggunakan chipset Snapdragon 7 generasi ketiga yang didukung oleh RAM besar sebesar 12GB dan juga yang penyimpanan internal 512GB. Jadi kalian nggak perlu pusing lagi mikirin memori penuh. Baterainya pun menggunakan silikon karbon berkapasitas 6000 mAh dengan pengisian daya super cepat di 66 Watt. Nggak berhenti di situ, ada juga fitur AI cerdas yang berlimpah, stereo speaker, infrared remote control, dan juga NFC. 4. Di daftar yang keempat adalah Tecno Pova 5G. Ini bukan Pova biasa ya. Nah, sesuai namanya, smartphone ini menggunakan layar Curve AMOLED 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus dan juga refresh rate-nya yang tinggi banget di 144Hz. Layarnya juga udah diproteksi oleh Corning Gorilla Glass 5. Jadi nggak gampang baret ataupun lecet. Next, kita bahas ke prosesor dari Pova 5G ini yang ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultimate dengan RAM 8GB dan juga bisa diekspansi secara virtual menjadi 16GB. Buat para gamer dan juga hyper gaming engine dan sistem pendingin 10 lapis yang bikin performanya tetap stabil dan juga smartphone ini nggak gampang panas pas lagi mabar. Lanjut, kita bahas ke bagian kameranya. Smartphone ini menggunakan kamera utama 64MP dengan sensor Sony MX682. Hasil fotonya pun juga jadi detail, kelihatan natural dan juga sudah bisa merekam video sampai resolusi 4K. Soal daya tahannya, Tecno Pova 5G dibekali dengan baterai besar 5500 mAh dengan teknologi 45 Watt fast charging. Fitur-fitur lainnya juga nggak kalah menarik. Ada infrared blaster, dual stereo speaker, NFC, dan juga IP rating 64. Terbaru yang kelima adalah Huawei Nova 13 Pro. Smartphone ini hadir dengan desain premium dan juga bagian belakangnya nggak gampang kotor sama sidik jari. Tapi bukan cuma soal desain, layarnya pun juga juara. Huawei Nova 13 Pro ini pakai panel LTPO 6,76 inci yang melengkung di keempat sisinya. Resolusinya pun juga udah 1,5K. Jadi tajam banget dan juga memiliki refresh rate adaptif sampai 120Hz. Untuk mesinnya, smartphone ini ditenagai oleh chipset Kirin 8000 buatan Huawei sendiri. Buat harian, sosmed, kerjaan hingga main game, dengan grafis tinggi pun juga masih akan lancar-lancar banget. Apalagi didukung dengan RAM 12GB yang lega dan juga penyimpanan internal berkapasitas 512GB. Terus, smartphone ini juga membawa setup kamera yang lengkap. Terdapat kamera utama 50MP, lalu terdapat kamera telefoto 12MP, dan juga ultrawide 8MP autofocus yang bisa jadi kamera makro super dekat. Baterainya pun 5000 mAh dengan dukungan 100W Huawei Supercharge Turbo. 6. Smartphone keluaran terbaru yang keenam adalah Samsung Galaxy Z Flip 7. Samsung ini berhasil bikin smartphone jadi lebih tipis. Tapi di saat yang sama, layar dan juga baterainya justru dibikin lebih besar. Layar utama di bagian dalam sekarang jadi lebih lega, jadi 6,9 inci. Nonton film pun jadi makin asik karena black bar-nya yang makin tipis. Sementara layar sampul atau flipnya sekarang membentang seluas 4,1 inci dan melingkari kedua kameranya dengan manis. Terus refresh rate-nya udah di 120Hz, sama mulusnya kayak layar utama dan juga brightness-nya sampai 2600 nit. Untuk pertama kalinya di seri Samsung secara global menggunakan chipset buatan mereka sendiri yaitu Exynos 2500. Chipset tersebut memiliki keseimbangan sempurna antara performa kencang, hemat daya, dan juga manajemen panas yang baik. Penting banget buat bodi tipis ini. Next, ke bagian fotografinya, smartphone ini menggunakan sensor utama 50MP dan didukung oleh software Pro Visual Engine dari Samsung yang bekerja secara cerdas dan juga di belakang layar agar bisa membuat setiap foto jadi lebih tajam. Warnanya akurat dan juga jernih di kondisi apapun. Terus terdapat fitur Galaxy AI, jadi bisa ngobrol langsung sama asisten AI Gemini Live tanpa perlu membuka smartphone. Dan buat kamu yang butuh produktivitas, Samsung DeX untuk pertama kalinya hadir di seri Flip, mengubah smartphone ini jadi komputer dadakan. 7. Smartphone keluaran terbaru yang terakhir adalah Samsung Galaxy Z Fold 7. Untuk dapur pacunya, smartphone ini menggunakan Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Chipsetnya khusus yang dituning buat Samsung. Super kencang, super efisien, dan juga siap banget buat ngejalanin semua fitur AI canggihnya.
Terus, smartphone ini juga didukung sama RAM 12GB, bahkan ada opsi 16GB buat yang varian 1TB. Untuk layar depannya ataupun cover screen-nya sekarang jadi 6,5 inci dengan rasio 21:9. Rasanya udah kayak pakai smartphone biasa. Nyaman sekali buat ngetik dan juga scroll-scrollan. Pas kita buka Fold-nya, ada layar utama seluas 8 inci dengan panel foldable dynamic AMOLED 2 kali. Enak buat nonton, baca komik, apalagi buat kerja. Layarnya pun juga terang banget sampai 2600 nit. Jadi di bawah terik sinar matahari pun tetap jelas. Nah, ini adalah upgrade yang paling ditunggu-tunggu, yaitu di bagian kameranya. Kamera utama Z Fold 7 sekarang menggunakan sensor beresolusi 200 megapiksel, sama persis kayak yang ada di seri Galaxy S25 Ultra. Nggak cuma itu, kamera ultrawide 12 megapikselnya juga sekarang udah punya autofocus dan juga lensa telefoto 3 kali optical zoom. Fitur unggulan lainnya tentu saja ada di Galaxy AI-nya yang makin optimal, 15 watt wireless charging, Samsung DeX, dan juga stereo speaker by AKG. Nah, sekian adalah rekomendasi dari deretan smartphone terbaru yang resmi hadir di Indonesia dengan spek yang rata kanan. Terima kasih sudah menonton. Mungkin kalian ada rekomendasi HP apa lagi, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sel pusat HP dan laptop. Thank you.